Coba perhatikan sekeliling kalian saat ini. Di kafe, di stasiun, bahkan di ruang tamu rumah kita sendiri. Kita memang duduk bersama, tapi masing-masing dari kita sedang bepergian ke dunia yang berbeda lewat layar 6 inci. Kita mungkin merasa terhubung secara sosial karena duduk berdekatan. Tapi secara psikologis, kita sebenarnya sedang terisolasi oleh algoritma yang tahu lebih banyak tentang kita daripada orang di sebelah kita. Pertanyaannya, apakah kita yang memilih untuk asyik sendiri, atau kita memang sedang dipaksa oleh sistem agar tidak bisa berhenti? Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan aku Anastasia di Taring, tempat sharing. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan juga dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Siapa sih di sini yang tidak suka scroll? Mari kita jujur. Saat kita membuka sebuah aplikasi media sosial, kita merasa bahwa kitalah yang memegang kendali, kitalah yang menentukan kita mau menonton video mana. Tapi, pernah terpikir apakah statement ini benar? Jadi teman-teman, sebenarnya di balik layar ponsel kita ada ribuan engineering dan juga psikolog perilaku yang bekerja 24 jam non-stop. Mereka memastikan agar kita tidak pernah atau tidak akan menekan tombol exit atau keluar. Mereka menggunakan teknologi yang disebut recommender system. Nah, ini sederhananya seperti pelayan yang tahu apa yang kita mau berdasarkan riwayat toko yang terdahulu atau riwayat-riwayat yang sudah pernah kita lalui. Algoritma ini canggih karena dia tahu kapan kita sedih, kapan kita sedang merasa bahagia, senang, bosan, ataupun konten-konten apa yang ingin kita tonton untuk memicu rasa penasaran. Nah, setiap kali kita melakukan scroll kan pastinya gini, kalau nggak gini ya. Ini tuh bukan sekedar gerakan jari loh teman-teman. Karena ketika kita mendapatkan kita mendapatkan konten-konten yang kita suka di otak, kita melepaskan yang namanya zat dopamin atau sel dopamin. Ini sebuah sel yang memberikan rasa senang sesaat. Masalahnya, sel dopamin ini tuh adiktif atau candu. Nah, ketika kita mencari sebuah informasi tentang berita terkini, tapi teman-teman suka banget sama NCT atau suka dengan mukbang, tiba-tiba lewat nih, kalian like. Nanti konten-konten di bawahnya akan munculnya yang seperti itu. Lalu, kenapa sih kita harus mementingkan hal ini? Apa sih dampaknya? Kenapa kita harus peduli? Yang pertama, ketika kita terpapar oleh banyaknya konten-konten atau kita terlalu sering scrolling, kita akan kehilangan fokus teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih merasa kayak sedang mengerjakan tugas atau sedang membaca buku setiap 5 menit atau berapa menit gitu, tangannya tuh refleks memegang handphone atau ponsel, kayak gatal gitu kalau nggak bawa HP. Itu tuh tandanya kalau otak kita sudah terbiasa dengan stimulus cepat. Stimulus cepat itu contohnya apa ya? Kayak konten-konten yang ada di TikTok, Reels atau YouTube dan lain sebagainya. Akibatnya apa sih? Akibatnya kita sebagai generasi muda jadi sulit untuk berpikir kritis karena otak kita sudah terbiasa dipaksa untuk melompat dari konten satu ke konten-konten lainnya. Yang kedua, akan muncul fenomena echo chamber atau ruang gema. Nah, apa sih ini? Sederhananya, algoritma akan menyuapi kita dengan hal-hal yang kita sukai, kita repost, atau kita komentari. Contohnya, kamu benci dengan sayuran brokoli. Nah, algoritma itu bakalan kasih terus video-video tentang kenapa sih brokoli itu buruk, kenapa brokoli nggak enak. Efeknya, kamu bakalan merasa salah satu konten, tuh kan bener, semua orang di platform ini setuju kalau brokoli itu nggak enak.
Padahal aslinya nggak kayak gitu teman-teman. Algoritma hanya menyembunyikan video-video promosi dari orang-orang yang suka brokoli supaya kamu tidak kesal dan berakhir menutup platform tersebut. Selain itu kamu juga merasa kalau pendapatmu itu paling benar sedunia. Akhirnya kamu ketika bertemu langsung dengan orang-orang yang pecinta brokoli, kamu akan sulit diskusi sehat. Kamu merasa orang-orang itu memiliki pendapat yang aneh dan juga salah. Padahal kita tuh cuman diberi asupan informasi yang berbeda. Tapi tenang, kabar baiknya kita ini bukan robot, bukan juga AI. Kita punya kehendak bebas untuk menentukan pilihan. Tapi kehendak bebas itu butuh strategi. Terus gimana caranya? Aku kasih tahu ya teman-teman. Langkah pertama, kita mulai bangun kesadaran. Setiap kali membuka HP, kita tanyakan, aku mau buka HP buat cari informasi, cari sesuatu, atau aku bosen, aku mau scroll. Kalau jawabannya cuma bosan atau ingin scroll, itu adalah salah satu ciri atau mangsa empuk buat algoritma. Yang kedua, kita harus mengatur batasan lingkungan digital. Kita harus matikan notifikasi yang sifatnya godaan, seperti notifikasi diskon dari salah satu platform belanjaan, atau notifikasi spam seperti. Nah, karena notifikasi itu tidak dikirim oleh manusia, artinya tidak darurat, jadi kita tidak perlu tahu detik itu juga. Kita juga bisa gunakan fitur screen time atau alarm pengingat, bukan cuma pajangan doang, untuk menegaskan kalau hidup ini lebih luas daripada layar. Yang ketiga, kita harus rebut kembali waktu. Kita bisa menciptakan area bebas ponsel seperti di meja makan atau di tempat tidur, atau ketika kita sepele mengobrol dengan teman gitu. Kita harus fokus apa yang ada di depan kita. Jangan fokus ke HP. Kembalikan fungsi ponsel sebagai alat untuk mempermudah hidup, bukan pusat dari kehidupan itu sendiri. Karena sejatinya teknologi itu dibuat untuk menjadi pelayan, bukan menjadi tuan. Ingat ya teman-teman. Oke, kita sudah sampai nih di penghujung. Teman-teman, pada akhirnya teknologi itu bukan musuh. Algoritma diciptakan itu tidak untuk menghancurkan hidup kita, tapi mereka itu berlomba-lomba dengan kita apakah kita ini dapat menang dari algoritma, karena taruhannya itu waktu dan juga kesadaran kita. Kita nggak perlu kok ekstrim sampai menghapus semua akun sosial atau membuang ponsel ke laut. Alay, nggak usah. Kita itu cuma perlu sadar satu hal, kita ini pemeran utama. Kita akan menjadi tuan atas diri kita sendiri. Jangan biarkan jempol dan juga telunjukmu bergerak lebih cepat daripada otakmu. Mulai sekarang, jangan langsung mencari handphone atau ponsel setiap bangun tidur. Kita mulai makan siang tanpa layar, terus kita mulai kembali hadir sepenuhnya di kehidupan nyata. Karena momen-momen yang berharga itu tidak hidup dari algoritma atau tidak direkam di algoritma manapun. Nah, sekarang aku tantang nih kepada teman-teman. Setelah video ini selesai, coba letakkan ponsel kalian. Tarik nafas dalam-dalam. Terus lihat keluar jendela atau berjalan-jalanlah. Kagumi dunia ini, kagumi dunia dan juga alam ciptaan yang besar sekali. Karena sebenarnya hidup ini tidak terjadi di depan kamera, tapi di luar sana. Oke, aku Anastasia pamit undur diri. Apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang menyinggung salah satu pihak ataupun pihak lainnya, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan bagikan tautan di bawah ini ke teman-teman kalian, tentunya dengan kesadaran bukan di seluruh algoritma. See you in the next video. Bye bye.